Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir, guru tuh kan perannya krusial banget ya, tapi kok sering banget kita dengar kabar kalau mereka hidupnya susah? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah paradoks yang super mencolok. Kita akan bedah temuan data dan aspek-aspek menarik dari sebuah jurnal ilmiah Triwikrama yang ngupas tuntas pakai bahasa yang gampang dimengerti tentang realitas sesungguhnya dari krisis kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Kita sepakat dong ya, tanggung jawab moral seorang guru itu berat banget. Mereka ini ibaratnya arsitek masa depan bangsa kita. Sosok-sosok di garis depan yang ngebentuk karakter anak-anak kita setiap harinya. Logikanya nih, kesejahteraan mereka harusnya sejalan dong sama tanggung jawab yang sebesar itu. Tapi, coba kita lihat realita di lapangannya. Coba tebak, seberapa banyak sih guru honorer di sistem kita? Jurnal ini nemuin fakta yang lumayan bikin kaget. 48%. Hampir setengah dari total 3,3 juta guru di Indonesia itu statusnya non-PNS alias honorer. Jadi mereka ini bukan sekedar staf bantuan teman-teman. Mereka ini benar-benar pilar absolut dari sistem pendidikan kita. Tanpa mereka, sistem pendidikan kita harfiah bisa lumpuh. Oke, mari kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Realita pahit kesenjangan gaji. Data dari penelitian ini benar-benar bikin kita ngelus dada. Siap-siap kaget ya. 74%. Sekali lagi, 74% pendidik kita ini pendapatannya di bawah 2 juta rupiah per bulan. Bahkan ini gila sih, ada banyak kasus di mana mereka cuma menerima upah sekitar Rp150.000 sampai Rp300.000 dalam satu bulan. Bayangin aja, Rp150.000 sebulan itu buat beli bensin dan makan seminggu aja kurang kan? Apalagi buat hidup layak. Nah, kondisi ini nyiptain apa yang di dunia akademis disebut sebagai ketimpangan keadilan organisasional. Bahasa gampangnya gini, kerja keras sebagai kuda, tapi bayaran nggak seberapa. Beban kerja atau input mereka tuh luar biasa berat. Harus ngejar penuh waktu, ngurusin kelas, belum lagi pusingnya administrasi kurikulum merdeka. Tapi lihat hasil yang mereka dapat. Gajinya ada di level kemiskinan ekstrim, dan parahnya lagi, mayoritas dari mereka sama sekali nggak tercover oleh BPJS. Ini bukan cuma soal angka ya, ini adalah ketimpangan sistemik yang bikin stres luar biasa. Terus, seakan itu belum cukup bikin pusing, kita masuk ke bagian kedua, fenomena gaji rapel. Jadi, apa sih gaji rapel itu? Gini, udah gajinya kecil banget, cara bayarnya pun bikin nangis. Gaji mereka ini ditunda alias dirapel sampai 3 bulan karena pencairannya sangat bergantung pada turunnya dana bos dari pemerintah. Coba deh kalian posisikan diri kalian di situasi ini. Kalian kerja keras tiap hari, meres keringat, tapi gajinya baru dikasih 3 bulan lagi. Penundaan ini jelas ngancurin arus kas rumah tangga mereka secara total. Gimana coba mereka mau beli beras atau bayar listrik hari ini kalau uangnya baru ada bulan depan? Dan masalah arus kas tadi bawa kita langsung ke bagian ketiga, jebakan pinjaman online ilegal. Kombinasi mematikan antara gaji di bawah standar dan sistem rapel tadi bikin banyak guru terpaksa ngambil taktik bertahan hidup yang putus asa. Dan data ini benar-benar menggambarkan dengan jelas seberapa parahnya situasi tersebut. Berdasarkan data OJK, coba perhatikan, 42% dari total korban pinjol ilegal di Indonesia adalah guru. Ya, kalian nggak salah dengar. Hampir separuh korban pinjol ilegal itu para pendidik kita sendiri. Mereka terjerumus murni karena kepepet kebutuhan hidup sehari-hari. Makanya muncul kerentanan yang bawa kita ke bagian keempat, beban ganda untuk bertahan hidup. Jurnal ini pakai istilah keren precarity atau kerentanan kerja. Gampangnya, mereka hidup tanpa jaring pengaman dan karirnya penuh ketidakpastian. Akibatnya, demi menghindari kelaparan atau jeratan hutang pinjol tadi, 67,9% guru honorer terpaksa nyari kerja sampingan. Jadi abis selesai ngajar di sekolah, mereka nggak pulang buat istirahat. Mereka lanjut jadi driver Gojek, jualan keliling, atau ngasih les privat. Murni cuma biar dapur mereka besok tetap ngepul. Terus kenapa kita harus peduli sama semua ini? Ya karena kelelahan ini ngaruh banget ke kualitas ruang kelas anak-anak kita. Kelelahan fisik dan keletihan mental akibat beban ganda ini bikin para guru kehilangan fokus. Waktu yang harusnya dipakai buat nyiapin materi kelas yang seru, malah habis di jalanan. Belum lagi kesulitan buat beradaptasi dengan aturan kurikulum merdeka. Ujung-ujungnya siapa yang rugi? Anak-anak kita sendiri yang nggak dapat pendidikan maksimal karena gurunya kelelahan parah. Oke, kita udah lihat seberapa dalam masalahnya. Sekarang, mari kita bahas akar sistemik dan solusi konkretnya. Kita nggak bisa cuma prihatin aja, sistemnya yang harus dibenerin. Akar masalahnya kan ada di aturan dana bos yang kaku dan masalah skema PPPK yang lambat.
Nah, peneliti di jurnal ini ngasih solusi nyata yang bisa dilakuin pemerintah. Pertama, harus ada standarisasi upah minimum guru yang dipisah jelas dari standar buruh ulum. Kedua, manajemen dana BOS harus dirombak total biar drama gaji rapel ini bisa dihapuskan selamanya. Dan ketiga, pastikan seluruh guru honorer, dimanapun mereka berada, dapat akses BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sebagai penutup, ada satu kutipan menarik dari jurnal ini yang menurut saya ngena banget. Ini ngerangkum inti dari semua yang kita bahas hari ini. Bunyinya, tanpa adanya standarisasi upah minimum dan kepastian status hukum, guru honorer akan terus berada dalam kondisi kerentanan kerja yang sistemik, yang pada akhirnya mengancam kualitas pendidikan nasional. Pesannya sangat jelas ya, krisis guru honorer ini bukan cuma masalah mereka, tapi krisis nasional kita semua. Nah, itu bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang harus banget kita renungkan. Berapa sebenarnya harga atau konsekuensi yang harus dibayar oleh masa depan bangsa kita akibat membiarkan para pendidiknya hidup di bawah garis kelayakan? Saya penasaran banget pengen tahu pendapat kalian. Yuk, kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar di bawah. Oh ya, pastikan kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video pembahasan menarik berikutnya. Dan tolong banget bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga kalian ya, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini dan sadar soal isu krusial ini. Terima kasih udah nemenin saya belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.